Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aika sekalian, terima kasih yang sudah memberikan komentar di channel YouTube. Karena kemarin Bapak tidak bisa hadir dalam kuliah dikarenakan ada visitasi langsung akreditasi prodi Ilmu Komunikasi. Nah, hari ini akan dijawab beberapa pertanyaan yang masuk di room chatnya YouTube LPIK. Pertama dari Salma Rijastiva, akun ini pertanyaan dari kelompok 2, nampaknya ini prodi farmasi ya kelihatannya. Ada Nurlaili Salima, ada Tasya Alia Halim, Yasha Yunita, dan Salma Rijastivati. Dia bertanya, apakah zaman Nabi sudah ada zat kimia? Nah, sebetulnya secara eksplisit zat kimia kalau berbicara itu kandungan kimiawi seperti CH2O2 dan seterusnya, itu belum dibentuk dalam unsur periodik. Tapi ciri-ciri bahwa zaman dulu sudah ada zat kimia itu bisa dilihat dalam Quran surah At-Tin, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di situ disebutkan bahwa demi buah tin dan buah zaitun yang di situ mengandung banyak khasiat. Nah, ini artinya bahwa unsur kimia sudah disentil di dalam Al-Quran tapi belum spesifik dalam bentuk unsur periodik seperti dalam kimiawi basa ya. Nah, ini yang terjadi. Lalu juga ada an-nahl, ada madu, itu dibahas bahwa madu bisa dijadikan sebagai obat. Maka Rasul bersabda, kullu da'in asy-syifa, kan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Al-Quran menyentil tentang lebah, tentang madu, dan juga tentang buah kurma dan buah-buahan yang lain. Di situ mengandung makna mengandung makna kimiawi. Nah, ini yang terjadi dalam Al-Quran. Jadi intinya bahwa simbolisasi akan adanya zat kimia itu sudah ada, tapi belum spesifik ada dirumuskan dalam bentuk unsur periodik kimia seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, lalu ini juga ada pertanyaan dari Jahrana. Ini nampaknya dari agribisnis ya kalau nggak salah. Nah, oke, bentar ya. Ya, kita lanjut pada pertanyaan kedua. Nah, ini, mengapa agama Islam sendiri tidak dikatakan tertinggal dalam perkembangan iptek? Padahal di masa lalu juga kan sudah ada sarjana-sarjana muslim, dan bagaimana caranya agar kita tidak tertinggal lagi dan lebih maju lagi? Ya, memang pada fase-fase awal dulu umat Islam melahirkan banyak sarjana yang menguasai bidang sains ya, menguasai bidang sains dan teknologi. Tapi memang setelah sepeninggalnya kekhilafahan Islam, baik itu Umayyah, Abbasiyah sampai ke Kesultanan Turki, disitulah mulai fase kemunduran umat Islam, dan umat Islam terus menjauh, terus tertinggal di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan kecuali kita terus melakukan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, terus melakukan pembacaan, penelaahan, penelitian, dan tentunya mengembalikan posisi Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai cara berpikir. Karena memang pada waktu itu umat Islam begitu kuat, begitu hebat, karena setiap sarjana muslim, setiap ulama, setiap ilmuwan dekat dengan Al-Quran. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu dibarengi dengan nur yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak ada cara lain bagi kita kecuali terus menggali ilmu pengetahuan, terus belajar, dan terus mendekati Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai hudan,
sebagai petunjuk, karena ilmu pengetahuan jika digabungkan dengan Al-Quran maka inilah yang dijadikan oleh Allah sebutkan sebagai hidayah. Nah, jadi hidayah itu adalah gabungan dari Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Nah, kira-kira seperti itu dah Jahrana ya, jawaban singkat dari Bapak. Nah, ini dari Aditya Gim, Aditya Gunawan ya. Nah, dia juga bertanya, bagaimana cara kita bisa beradaptasi dengan iptek? Karena melihat di zaman sekarang ini, dalam pandangan saya bahwa pesatnya atau berkembangnya iptek ini sebagian ada yang digunakan ke hal yang negatif, bahkan lebih itu bagaimana cara kita bisa adaptif mengatasi masalah tersebut. Nah, ilmu pengetahuan itu dan teknologi dia bersifat netral dan dia akan menjadi pahala. Dia bisa juga menjadi bermanfaat, tapi juga dia bisa jadi membawa mudarat dan membawa dosa, tergantung bagaimana ilmu pengetahuan ini digunakan oleh kita. Artinya adalah pengembangan ilmu pengetahuan itu memang harus benar-benar terkontrol dan diawasi oleh etika, akhlak, dan moral. Sehingga ketika hasil teknologi ini muncul, ketika hasil teknologi ini ada, teknologi ini menggambarkan tentang kemanfaatan dan ada aspek-aspek yang bisa dikembangkan dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya dengan kehadiran iptek ini, manusia dijadikan lebih mudah dan memberikan manfaat bagi alam semesta. Nah, kalau ilmu pengetahuan belum bisa menjadikan manfaat bagi alam semesta, maka itu ada hal yang salah dalam membaca ilmu pengetahuan. Jadi iptek ini diciptakan bukan untuk iptek semata, tapi iptek ini diciptakan untuk mensejahterakan masyarakat, yang dalam Al-Quran dikatakan baldatun toyibatun warobun gofur. Nah, seperti itu ya tanggapan dari Bapak. Nah, ini dari Teti Nurjannah juga bertanya, bagaimana cara memetakan antara sains dan agama agar tercipta keharmonisan sehingga memberikan frame yang jelas bagi perkembangan pemikiran Islam? Nah, tidak ada dikotomi antara sains dan agama pada waktu itu, maka bagaimana cara memetakannya adalah kita jadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, dan sains sebagai tool atau sebagai alat untuk memecahkan masalah. Ketika manusia memerlukan teknologi untuk untuk kelangsungan hidupnya, maka di saat itu manusia memerlukan teknologi untuk terus melangsungkan, untuk terus dijadikan alat agar hidupnya bisa berguna. Jadi teknologi ini diciptakan untuk mempermudah kebutuhan manusia, dan agama diciptakan untuk mengontrol kehidupan etika moral manusia. Sehingga ketika manusia menciptakan sebuah teknologi tersebut tidak merusak alam, tidak merusak manusia, apalagi tidak merusak semesta. Dan disinilah sinergitas antara agama dan sains terjadi. Agama mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah perintah penuntut ilmu. Agama mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah kamu tidak melihat bagaimana gunung ditinggikan, langit ditinggikan? Artinya ini adalah seruan untuk menggali teknologi. Jadi untuk menyatukan antara sains dan agama, kedua-duanya ditempatkan sebagai hidayah. Agama adalah hidayah din, hidayah yang Allah turunkan kepada manusia, dan sains adalah hidayah yang Allah turunkan untuk memecahkan masalah kehidupan manusia. Ya, sama-sama memberikan manfaat baik bagi manusia ataupun bagi alam semesta. Yang kedua, bagaimana caranya agar sains dan teknologi dapat kembali seperti seni yang diajarkan pada Nabi dalam arti sains dan teknologi yang berdasarkan agama? Caranya adalah kita menuduhkan agama sebagai wahyu. Kita menuduhkan Al-Quran sebagai wahyu. Sehingga dengan menjadikan agama sebagai wahyu, di situ teknologi, seni, dan sains itu luarannya bernapas tauhid. Ketika kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam
menggali sains, maka output atau produk teknologi yang di sini adalah produk yang berdasarkan nilai-nilai tauhid seperti dalam kisah Nabi Sulaiman. Nah, yang ketiga, berbicara tentang teknologi dan sains. Oke. Ya, ketika berbicara tentang teknologi dan sains, banyak vaksin mengandung tripsin babi dan berasal dari zat yang haram yang lainnya. Posisi kita sebagai umat Islam harus bagaimana? Sedangkan corona atau COVID ini menyerang akal hati supaya banyak ketakutan dan kekhawatiran. Ya, sebisa mungkin kita menghindari obat-obat yang bersumber dari barang-barang yang haram. Meskipun ada sebuah istilah bahwa ad-daruratu mahdhu darurat, bahwa kedaruratan ini bisa menghalalkan sesuatu, tapi jikalau masih ada cara lain yang bisa ditempuh untuk menemukan vaksin ini terbebas dari vaksin babi, maka carilah vaksin tersebut dan jangan memaksakan vaksin yang ada unsur yang haramnya. Meskipun hari ini darurat, tapi ini bukan alat legitimasi kita boleh menggunakan obat-obat dari barang haram. Tapi carilah barang yang, atau usaha lagi lah bagaimana merumuskan vaksin yang terbebas dari barang-barang haram. Nah, musik di Islam ada beranggap halal dan haram, tapi musik yang haram itu ada suara sendok dan garpu kita ketika makan, sedangkan tetangga kita kelaparan. Jalaluddin Rumi. Tapi makin berkembangnya zaman dari lagu banyak negatif. Bagaimana tanggapan Bapak tentang permusikan di zaman dulu dan sekarang? Nah, hukum bermain musik itu mubah. Nah, musik-musik yang diharamkan adalah musik-musik yang membawa kita kepada kemaksiatan atau musik-musik yang ditampilkan di acara-acara kemaksiatan. Tapi jika musik-musik ini membangkitkan giroh perjuangan, jika musik-musik ini membangkitkan giroh nasionalisme, giroh kesadaran, giroh ketuhanan, giroh ketauhidan, maka dari mubah dia bisa menjadi dakwah. Jadi posisi musik itu mubah, tengah-tengah. Jika dia banyak mudaratnya, maka dia jatuh kepada haram. Tapi dengan musik ini kita bisa menjadi lebih peka, lebih tauhid, lebih toleransi, lebih semangat berjuang, maka musik bisa menjadi ibadah. Seperti musik-musik dalam perjuangan kemerdekaan kan, halo Bandung. Nah, itu juga membicarakan semangat perjuangan. Maka pada hal ini musik bisa menjadi ibadah karena meningkatkan giroh kita untuk berjuang, meningkatkan rasa tauhid kita, meningkatkan rasa kepekaan kita terhadap orang lain. Nah, betul Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa yang haram itulah ketika tetangga kelaparan dan kita asyik-asyikan makan. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Banyak sekali. Oke, kita lanjut. Ini ya, isyarat teknologi pada zaman Nabi Daud, yaitu ada surat Shad ayat namanya tentang khalifah. Ini adalah, saya apakah jabatan khalifah itu diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia atau kepada orang-orang yang dipilih Allah, dan kemudian sertakan ayat hadis untuk memperkuatnya. Gini, apa itu? Ya, jabatan khalifah itu dia seperti dalam Al-Baqarah ayat 30, dia melekat kepada diri manusia, baik itu sebagai seorang individu ataupun sebagai seorang pemimpin publik, apalagi sebagai Nabi dan Rasul. Maka jabatan khalifah ini menjadi penting, menjadi sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Maka hadis-hadisnya tadi sudah kita jelaskan pada pertemuan kedua, pada pertemuan ketiga, bahwa kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Ini hadis dari Abu Daud dan Bukhari juga Muslim, bahwa setiap diri kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, jadi ini dari Dendi ya. Bisa dibuka kembali slide pertemuan kedua dan ketiga.
kita berbicara tentang kehilafahan, maka di situ ada ayat-ayat, hadis-hadis yang disertakan, atau lihat juga tayangan YouTube pada pertemuan kedua dan ketiga. Nah, dan dia bisa lihat di situ hadis-hadis tentang ayat-ayat tentang khalifah. Bagaimana teknologi dan sains kembali seperti dulu pada zaman Nabi. Ya, seperti Papa jelaskan, caranya adalah kita terus menggali ilmu pengetahuan dan mendudukan pada posisi yang sama Al-Quran sebagai wahyu, sebagai pembimbing, sebagai cara berpikir, dan teknologi sebagai alat untuk mempermudah kebutuhan manusia. Jika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan teknologi juga sebagai alat, maka insya Allah kita bisa menguasai kembali sains dan teknologi seperti zaman dahulu. Nah, dalam konsep teknopreneur kaum Samud, mereka hidup sejahtera melalui monopoli perdagangan, terutama dufa dan tempat rempah dengan Romawi, Yunani, dan Mesir. Mereka pintar dalam hal seperti bisnis, perdagangan, dan lain, tetapi Allah musnahkan karena mereka ingkar janji. Yang jadi pertanyaan ialah, apakah prinsip teknopreneur di zaman sekarang selalu digunakan tanpa adanya ingkar janji kepada Allah? Ya, ini hanya contoh ketika zaman Samud itu dia ingkar janji pada Allah, dan Allah musnahkan dengan azab dan kehancuran. Nah, apakah teknopreneur hari ini yang ingkar dari Allah ini akan terjadi hal yang sama? Tentunya hari ini adalah zaman terakhir ya, umat akhir zaman, maka tidak ada lagi umat setelah kita kecuali hari kiamat. Maka setiap apa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan, setiap apa yang kita lakukan akan dimintai tanggungannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebiji zarah, dia akan diberikan pahala, dan barang siapa yang berbuat keburukan meskipun sebiji zarah, dia juga akan diberikan hukuman. Maka itulah janji Allah kepada kita. Nah, jika hari ini teknopreneur ini banyak ingkar janji kepada Allah, maka tinggal tunggu saja perhitungannya. Apakah sudah ada tandanya? Ya, banyak. Banjir lah, bencana alam lah, longsor lah, gunung meletus lah, termasuk wabah COVID-19 hari inilah, corona lah. Ini adalah peringatan bagi Allah bahwa manusia sudah banyak yang mengingkari janji-janjinya. Nah, seperti itu ya. Oke, lalu bentar ya. Bentar ya. Lalu ini dari Lia. Nah, kelompok 2 dia bertanya, dalam materi ini ada kaum Samud dan kaum Ad yang pintar dalam perdagangan dan karya seni, tetapi dimusnahkan oleh Allah karena tidak bertakwa. Bagaimana dengan zaman sekarang yang pintar berdagang dan banyak karya seninya, seperti rakyat Cina dan Eropa yang kebanyakan tidak bertakwa kepada Allah tetapi sukses? Bagaimana pandangan Bapak? Ya, sukses dalam duniawi betul, Eropa dan Cina menguasai hal itu, tapi sukses secara rohani tidak. Apa buktinya? Kekerasan, penindasan, terus angka bunuh diri, kematian. Ini banyak terjadi di bangsa-bangsa maju Eropa dan Cina. Lalu bagaimana nanti kita sikap kita ke depan? Tetap kita kembali kepada pegangan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita. Apakah mereka akan diazab? Wallahu alam. Masalah adanya azab atau tidak itu hak prerogatif Allah. Tapi hak kita, kewajiban kita adalah taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah dalam berdagang, dalam berteknopreneur. Sekali lagi, Eropa, Amerika, Cina maju di bidang teknologi tapi kering di bidang sosial kemanusiaan. Banyak angka bunuh diri, banyak angka frustasi, banyak angka stres di negeri tersebut yang menandakan bahwa mereka tidak bahagia di negerinya sendiri. Artinya kita tetap bersyukur, kita tetap berendah diri, dan juga kita tetap harus meningkatkan sains dan teknologi kita agar tidak tertinggal dari bangsa-bangsa Eropa dan Cina. Ini dari Syafira Agustin. Ini banyak pertanyaannya. Nah,
kehidupan yang kita jalani sekarang ini dengan segala kemudahannya teknologinya tak terbayangkan pada era beberapa abad sebelumnya. Mungkin saja beberapa abad yang akan datang kehidupan sudah sedemikian jauh dengan imajinasi kita saat ini. Pertanyaannya, sejauh mana agama mampu memandu masyarakat? Agama memandu masyarakat dengan memberikan batasan-batasan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Artinya batasan tersebut berlaku dari zaman sekarang dan seterusnya. Contoh, larangan berzina, larangan berjudi. Kenapa zina dilarang? Karena perzinahan adalah merendahkan posisi martabat manusia, terutama perempuan. Mau teknologi sehebat apapun, maka perzinahan adalah sesuatu yang merendahkan posisi derajat perempuan. Maka agama melarang itu. Seperti itulah fungsi wahyu yang bisa menyinari masyarakat sampai maju ke bangun. Berbohong, memfitnah, sesuatu yang dilarang dalam agama. Sehebat teknologi apapun, orang tetap tidak mau difitnah. Maka artinya agama, apalagi Al-Quran, insya Allah dia likuli makan wa zaman. Dia akan terus berkembang, dia akan terus ada selama manusia ada. Nah itu ya, Muhammad Dafa. Mengenai seni, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa seni itu haram dan beberapa yang membolehkan selama tidak melalaikannya. Apakah musik diperbolehkan dalam Islam? Nah ini sudah dibahas tadi ya. Oke, sudah ya di atas tadi dibahas ya. Nah, apakah benar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam saat ini sangatlah tertinggal, padahal banyak sekali ilmuwan muslim yang berpengaruh untuk dunia hingga saat ini? Kalau berbicara tadi ya, konteksnya pengembangan sains dan teknologi, memang umat Islam masih tertinggal. Tapi kalau berbicaranya di bidang yang lain, sosial, humaniora dan budaya, umat Islam tetap maju di atas mereka. Artinya umat Islam masih konsisten menjaga kehormatan perempuan, tidak ada pergaulan bebas, angka bunuh diri tidak terlalu tinggi, kan? Angka stres tidak terlalu tinggi, kebahagiaan tinggi. Artinya memang betul sekali lagi di bidang sains dan teknologi umat Islam masih tertinggal, tapi di bidang sosial, budaya dan kearifan kita masih melebihi bangsa-bangsa Barat dan Eropa. Oke, terakhir ini dari Suci. Saat ini teknologi digunakan untuk media dakwah, tapi pada akhirnya bisa jadi hal tersebut menyebabkan adanya adu domba sebagai beberapa kelompok. Bagaimana cara kita untuk tidak langsung menghakimi atau tidak terpengaruh teknologi yang digunakan untuk menyebarkan kebencian kelompok agama? Maka kedepankanlah sikap ta'awun, saling menghargai dan saling menghormati perbedaan. Perbedaan tidak mungkin kita hindari, tapi saling menghargai bisa kita lakukan. Karena meskipun kita berbeda pendapat, Tuhan kita masih sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita masih sama, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sikap itulah yang perlu kita kembangkan. Perbedaan ada sesuatu yang fitrah, tetapi kebersamaan masih bisa kita upayakan. Sehingga marilah kita meramaikan jagat raya ini dengan dakwah digital tanpa perlu memperdebatkan perbedaan terlalu tajam dan terlalu menukik. Nah ini dari Rizal Abidin. Nah, apakah teknologi masa kini yang menjadikan manusia menjadi jauh dari Tuhannya akan berakhir sampai seperti kaum-kaum sebelumnya? Ini wallahu alam ya. Hanya Allah yang tahu apakah nanti akan ada azab berikutnya. Tapi sekali lagi, ciri-ciri akan teguran Allah sudah ada. Dari mulai pandemi COVID, wabah, kapal tenggelam, kan kapal jatuh, terus adanya anomali alam, anomali cuaca. Ini menandakan bahwa hukum Allah sudah berlangsung di muka bumi ini. Tapi akankah ada azab seperti zaman para rasul? Saya katakan bahwa itu semua wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Tapi ciri-ciri bahwa hukum Allah ini ada, ya COVID, ya anomali cuaca, pemanasan global, terus
bencana alam, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Mungkin itulah Allah memberikan peringatan kepada kita. Nah, dari Putri Zelsa Baiksat. Nah, ini ya. Telah jelaskan bahwa salah satu umat Islam yaitu kaum Samud yang dimusnahkan oleh Allah pada zaman Yunani kuno mempelajari tentang arsitektur, bahkan terdapat kaum tersebut. Apakah ilmu arsitektur dalam kaum Samud itu sampai sekarang masih digunakan? Walau alam digunakan enggak, tapi memang dasar-dasar arsitektur, dasar-dasar seni pahat itu ada di zaman kaum Samud. Dan hari ini ukiran-ukiran dalam seni pahat masih mengutip ukiran-ukiran yang ada di dalam kaum Samud. Artinya memang dengan cara seperti ini Allah tunjukkan kepada kita bahwa dahulu sudah ada ilmu pengetahuan, silahkan dikembangkan manusia oleh manusia pada zaman sekarang, tentunya dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ilmu Muslim tidak begitu terkenal di zaman sekarang dibandingkan para ilmuwan barat yang menyebutkan hal ini terjadi? Ya, sekali lagi umat Islam memang mulai tertinggal semenjak kekhilafahan Islam rontok. Dan semenjak itu Eropa dan Amerika menguasai dunia, termasuk sekarang. Mungkin sudah 4 atau 5 abad ya dari sepeninggal mungkin abad 19 Eropa mulai menguasai dunia. Sekarang sudah abad ke-21 22, mungkin 3 sampai 4 abad mereka menguasai teknologi, dan ini menyebabkan umat Islam larut dalam keterpurukan, tapi masih ada semangat, masih ada harapan kita kembali memperkuat posisi ilmu kita, maka tidak ada alasan untuk putus asa terus menggali ilmu pengetahuan. Sekali lagi saya katakan, Barat, Amerika, Cina, Jepang maju di bidang sains dan teknologi, kita kuat di bidang kebudayaan, kemanusiaan, dan solidarity. Maka inilah modal kita untuk menguasai kembali ilmu pengetahuan, inilah modal kita untuk kembali menguasai dunia. Nah, oke, dari Anissa banyak sekali ya pertanyaannya. Bagaimana awalnya mulai terbentuk sains, teknologi, dan seni pada zaman para nabi? Yaitu Allah sendiri yang mengajari, seperti Allah mengajari Nabi Nuh membuat kapal, Allah mengajari kepada Nabi Daud bagaimana membuat baju dari besi. Artinya wahyu inilah yang tersebut bagaimana Allah mengajari kepada para nabi tentang seni dan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi memang Allah yang langsung mengajari pada waktu itu. Dan sehingga manusia akhirnya menjadi contoh dan terus mempelajari teknik-teknik pembuatan kapal, teknik-teknik pembuatan baju besi yang awalnya hanya Allah yang mengajari pada para nabi, dan para nabi mengajari kepada manusia secara umum. Oke, lanjut. Dapatkah Islam memimpin kembali dunia sedangkan iptek harus dengan apa, mengingat sekarang Islam sedang berada di belakang dibandingkan dengan Barat, dan kalau kita menyaksikan banyaknya Islam di dunia iptek. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum jika kaum tersebut tidak ada niat untuk merubahnya. Artinya peluang, tantangan, dan harapan terbuka, tinggal bagaimana kita, adakah niat bagi kita untuk menguasai kembali ilmu pengetahuan atau tidak. Ini semua dikembalikan kepada kita. Mengapa kemajuan iptek di dalam agama Islam hanya dilihat dari sisi negatif saja, padahal banyak sekali sisi positifnya? Mengapa sekarang adalah era 4.0? Apakah perkembangan iptek yang ada di Indonesia semakin meningkat? Dan jika belum ada perubahan dalam iptek tersebut, bisa kita mengejar yang sudah sejauh? Sekali lagi, Islam tidak menjauhkan dari teknologi ya. Artinya Islam hanya memberikan tatafakkarun, tatasyakur, kan, la'alakum tashkurun. Islam hanya mengajari kepada kita agar kita berpikir, agar kita bersyukur, agar kita terus bermunajat bahwa apa yang sudah didapat itu artinya harus disyukuri. Artinya teknologi yang sudah kita pegang itu dijadikan alat untuk berdakwah, gitu ya. Jadi bukan haram ya.
Bagaimana bisa teknologi digunakan untuk sebagaimana mestinya seperti crack untuk dakwah, apakah termasuk subhat? Lantas bila subhat itu kita menduduki peran zaman digital. Nah, seperti apa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang beretika dalam dunia Islam? Ilmu teknologi yang beretika di dalam perspektif Islam adalah ketika kita bisa mewujudkan mimpi Allah, mimpi atau tujuan Al-Qur'an. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negeri yang subur, bersyukur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan tercipta jika umat Islam bisa menyatukan antara nilai-nilai Al-Qur'an dengan teknologi. Ya, sudah dibahas tadi ya di atas ya. Oke, ini dari Lailatul Khofiyah. Oke, sudah dibahas ya, sudah disentil ini. Walau alam ya, Bapak tidak menemukan namanya, tapi memang di menit ke ini ya, ke-37 itu disebutkan bahwa kaum Samud yang pertama kali mengilhami berdirinya seni pahat, seni arsitektur dalam dunia. Tapi tokohnya Bapak tidak mengetahui ya. Bagaimana hakikat iptek dalam Islam dan perkembangan teknologi sebagai bentuk aplikasi dari fase positif yang dimana membuat manusia akan meninggalkan fase teknologi dan metafisik dengan sendirinya setelah menguasai perkembangan teknologi. Gini ya, sekali lagi bahwa teknologi digunakan sebagai tool untuk untuk kita beribadah, untuk berdakwah. Jadi karena kita ada di alam fisik, maka teknologi ini bersifat fisik dan teknologi ini pada ujungnya digunakan sebagai alat untuk berdakwah, bukan untuk menguasai yang lain. Sehingga di situ Islam dan teknologi akhirnya menjadi satu kesatuan yang utuh, bukan satu kesatuan yang terpisah. Nah, seperti itu ya. Ini dari Endang Nurhayati. Oke, izin bertanya. Bagaimana cara agribisnis, keislaman dan teknologi saling berkesinambungan dan bisa saling berkoordinasi satu sama lain sehingga saling menguatkan dan tidak ada kata hanya mengambil sisi negatif dan adanya teknologi tersebut. Nah, batasan tentang kebolehan berdagang, batasan tentang tentang haramnya berdagang, batasan tentang bolehnya berdagang, bolehnya mengambil keuntungan, itu semua sudah Rasulullah jelaskan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam hadis. Maka tugas kita adalah bagaimana konsisten mengamalkan hadis tersebut dan juga menggunakan teknologi tepat guna untuk menjalankan fungsi teknopreneur. Maka jika teknopreneur di bidang agri ini dijalankan dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah, maka ini akan mewujudkan negeri yang makmur, akan mewujudkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyatukannya adalah ketika kita melakukan proses marketplace pasar, maka jadikanlah Al-Quran dan hadis sebagai rambu-rambu kita dalam berwirausaha. Nah, gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Alia Ridho. Ketika teknologi bermanfaat untuk orang lain, sosial, tetapi mengandung unsur yang tidak syar'i yang diharamkan di dalamnya, bagaimana cara kita orang Islam menyikapinya? Ya, maka dalam pengembangan sains dan teknologi diperlukan etika, dan etika inilah yang perlu kita kembangkan dalam proses produksi tadi. Meskipun kita memproduksi itu sesuatu yang baik, tapi nanti digunakan tidak baik oleh orang lain, maka itu menjadi tanggung jawab si pengguna tersebut. Tapi dalam niatan kita sudah kita sudah meniatkan untuk membuat sebuah produk yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nah, gitu ya.
Nah, ini seperti yang diketahui oleh banyak sekali ilmuwan sains dan teknologi non-muslim, bagaimana Islam memandang hal ini, hal itu. Mana ya? Seperti yang diketahui banyak sekali ilmuwan sains dan teknologi dan non-muslim, bagaimana Islam memandang hal itu. Ya, tidak ada cara lagi kecuali kita yang mengakui bahwa mereka lebih maju dan kita harus belajar minimal sama seperti mereka. Itu saja sih. Yang dimaksud seni sesuai Al-Quran dan As-Sunnah itu bagaimana? Karena yang saya tahu menggambarkan lukisan manusia dari patung itu tidak boleh. Ya, ketidakbolehan itu sebetulnya karena memang patung dan lukisan itu menyerupai manusia atau dijadikan alat sesembahan manusia. Tapi kalau karya seni ini digunakan untuk pendidikan, untuk memperingati pahlawan, bukan niat untuk disembah tapi hanya untuk menjadikan ilham, untuk menjadikan inspirasi tentang spirit perjuangannya, maka dalam hal ini seni diperbolehkan. Nah, untuk pertanyaan yang ini yang nomor 4 sebetulnya sudah Bapak jelaskan di kajian pada Jumat dengan tema seni dalam perspektif hadis. Jadi nanti silahkan tonton kembali ya YouTube-nya. Sekali lagi, seni itu jika menghantarkan kepada ketauhidan, maka dari mubah dia menjadi tauhid. Tapi kalau seni ini menjerumuskan kepada kemusyrikan, maka dari mubah menjadi haram. Itu saja patokannya. Kalau membuat lukisan dan membuat patung hanya untuk pendidikan itu masih diperbolehkan, karena kita diharapkan menangkap spirit kepahlawanan dari patung yang kita buat. Contoh patung Jenderal Sudirman, bukan untuk disembah, tapi untuk dijadikan spirit bahwa bagaimana jiwa patriotisme Sudirman mengawal bangsa ini merdeka. Seperti itu ya kawan-kawan sekalian. Ini saya yang bisa Bapak sampaikan dalam forum hari ini. Terima kasih sudah berkomentar di YouTube ini. Mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan kawan-kawan semua. Ya, kita tutup alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.